Selamat malam Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami bersama boleh belajar tentang vaksinasi. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan, keadaan yang baik sampai pada saat ini. Pun kami dalam keadaan yang sedang tidak baik, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau mendengar, kami mau bersama-sama juga berefleksi tentang fenomena yang terjadi di lingkungan kami, tentang COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat juga untuk dapat mengerti dan juga dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan demi pemeliharaan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan acara ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat GKI Kutu Arjo yang dikasihi Tuhan, kita bertemu di acara bincang-bincang di dalam masa Prapaskah. Siang ini kita akan berbicara tentang masalah COVID-19 dan vaksinasinya. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sudah setahun kita menjalani hidup bersama COVID, dan untuk itu banyak konsekuensi dan perilaku yang kita laksanakan, termasuk kita beribadah secara online. Bersama kita saat ini ada Dr. Nurul Futuhah dari Puskesmas Kutu Arjo yang membawai gereja kita, yang akan berbicara dari aspek vaksinasi, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dan ada Mbak Deta yang akan berbicara tentang dari aspek teologis. Saya akan sampaikan dulu beberapa membawakan acara kita. Dr. Nurul, saya perkenalkan, adalah dari lulusan FKUNS Solo tahun 2012, kemudian masuk ke Purworejo, ditempatkan di Puskesmas Kutu Arjo pada tahun 2019. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ada cerita yang menarik kalau kita buka di WA beberapa saat ini, yaitu harapan supaya COVID jangan diberi ucapan selamat ulang tahun, supaya jangan panjang umur dia. Artinya cukup setahun aja, segeralah COVID itu hilang dan kita bisa beraktivitas. Jangan didoakan, jangan diberi ucapan supaya COVID-nya segera pergi. Saudara-saudara, sayangnya harapan itu tampaknya harus kita buang jauh-jauh, karena COVID itu sekali ada, dia akan selalu ada. Jadi jangan terlalu berharap bahwa COVID itu dalam setahun ini, nanti Bu Nurul akan cerita, setelah vaksinasi tiba-tiba tara hilang COVID. Kita ada beberapa penyakit yang sama, seperti hepatitis, TBC, dulu ada cacar, ada polio. Itu bukan hilang, tapi kita sudah punya kekebalan, kita sudah bisa mengatasi. TBC ada, demam berdarah ada, enggak bisa hilang. Dan kita hidup bersama mereka saat ini. Nah, khusus mengenai COVID-19, ini penyakit yang baru sama sekali. Di dunia ini belum ada penelitian, belum ada pengalaman orang mengelola institusi atau dokter atau tenaga kesehatan di seluruh dunia yang berpengalaman dengan COVID-19. Ini kami dari orang medis menyebutnya sebagai penyakit 1000 wajah atau bahkan 1.000.000 wajah. Bermacam-macam gejalanya. Ada yang diare, ada yang panas, ada yang hilang penciuman, berbagai macam, dan itu tidak bisa dipastikan sebagai suatu gejala, oh kena.
Lain dengan penyakit-penyakit yang sudah diketahui sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit ini virus. Dan virus hanya bisa dilawan dengan kekebalan tubuh kita. Belum ada obat yang secara khusus memastikan bahwa akan menghilangkan virus. Sehingga yang diutamakan adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Bagaimana kita melawan kuman ini atau virus ini dengan kekuatan yang ada dalam tubuh kita. Kita akan bicarakan nanti agak panjang. Mungkin kita tidak akan berbicara tentang masalah kuman ini benar ada atau enggak. Oh ada, sudah ada banyak orang yang meninggal, sudah ada. Percaya saja bahwa kuman ini ada, virus ini ada. Ya seperti itulah, kita nggak usah perlu lihat kumannya, nggak usah perlu lihat itu, tapi kita percaya bahwa ini ada. Dan ini harus kita waspadai. Kembali ke masalah kekebalan, maka salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah dengan vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Bagaimana cara pemberiannya, kemudian bagaimana peraturannya akan dibicarakan oleh Dr. Nurul. Itu saja, silakan Dr. Nurul untuk memulai menyampaikan. Setelah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada disiapkan sudah masuk kepada kami melalui Mbak Deta. Kita akan bicarakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan ditutup. Mbak Deta akan bercerita dari aspek teologis vaksinasi dan COVID-19 ini. Dr. Nurul, waktunya dipersilakan. Terima kasih. Selamat siang saudara sekalian. Seperti yang sudah diperkenalkan tadi, mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Dr. Nurul Futuhah dan saya bertugas di Puskesmas Kutoarjo dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Hari ini kita akan membicarakan beberapa hal mengenai vaksinasi ya, mulai dari apakah itu vaksin, bagaimana cara kerja vaksin, bagaimana vaksin bisa melindungi kita dan membantu kita agar terlepas dari pandemi COVID-19, kemudian bagaimana pelaksanaan vaksinasinya, bagaimana program dari pemerintah, efek sampingnya seperti apa, siapa yang diperbolehkan untuk bisa melakukan vaksinasi ini nanti akan kita bicarakan satu persatu di sini. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian vaksin. Vaksin itu adalah sebuah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi yang disebut vaksin itu adalah obatnya ya, zatnya. Kemudian vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia untuk menghasilkan imunitas atau kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi misalnya vaksinasi COVID-19 ya berarti hanya kekebalan untuk COVID saja. Vaksinasi BCG ya hanya untuk penyakit TBC saja ya. Jadi bukan untuk keseluruhan penyakit tetapi spesifik untuk penyakit tertentu saja. Sebenarnya kekebalan tubuh itu kita secara alami, kekebalan tubuh itu bisa didapatkan seseorang secara alami maupun didapat ya. Kekebalan yang didapatkan secara alami misalnya ada seseorang yang terinfeksi oleh COVID-19, maka dia secara alami tubuhnya sudah membentuk antibodi atau kekebalan ya. Jadi itu adalah kekebalan yang didapatkan secara alami. Kemudian kalau kekebalan yang didapatkan itu adalah kekebalan yang didapatkan dengan pemberian vaksin salah satunya. Ya, jadi kalau orang yang dia kebal karena sakit, kalau semakin banyak orang yang terkena sakit memang mereka mendapatkan kekebalan, tetapi pasti angka yang kecacatannya juga tinggi, orang yang meninggal juga tinggi ya. Tapi kalau didapat kekebalan yang didapatkan dengan vaksin, diharapkan orang tetap sehat tetapi mereka mendapatkan kekebalan seperti itu. Kemudian dalam vaksinasi ada istilah yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu kekebalan yang didapatkan oleh sebagian besar orang, misalnya 80%, yang dimana dia akan melindungi
kelompok yang lebih kecil, yaitu 20%-nya yang tidak mendapatkan vaksinasi karena sebab-sebab tertentu, misalnya karena penyakit. Sehingga 20% orang ini dia tidak mendapatkan vaksinasi, ya. Jadi kekebalan kelompok adalah jika sebagian besar orang, yaitu 80% orang sudah tervaksin, dia dapat melindungi 20% orang yang tidak bisa divaksin. Dalam penelitian epidemiologi itu didapatkan bahwa untuk COVID-19 ini diharapkan kekebalan kelompok itu mencapai 70%, ya. Jadi jika 70% orang Indonesia sudah tervaksin dalam waktu yang hampir bersamaan, dalam artian mungkin kalau program pemerintah ini adalah dalam waktu 1 tahun, ya, sampai 2022 pertengahan itu sudah selesai dan itu sudah mencakup 70% orang, maka diharapkan sudah terbentuk kekebalan kelompok di Indonesia. Bagaimana kekebalan kelompok itu bisa melindungi orang yang lain? Mungkin gambarannya seperti ini. Anggap saja di ruangan ini ada 50 orang. Kemudian yang sudah divaksin di situ hanya 2 orang. Yang satu ada di sebelah sini, yang satu di ujung sebelah sana. Ya, hanya 2 orang yang sudah vaksin. Kemudian ada 1 orang yang terkena virus. Virus itu dia mau ke kiri, oh yang kiri sudah divaksin, maka saya ke kanan saya belum divaksin. Baiklah, dia ke kanan, menyebar ke kanan, kemudian ke kanan lagi karena yang kanannya belum divaksin. Seperti itu melompat, pada akhirnya hampir semua ruangan di sini terkena infeksi, ya. Tapi jika lebih dari 70% orang yang sudah divaksinasi, ada 1 orang di sini yang belum, kemudian dia terinfeksi, dia mau ke kanan, yang kanan sudah imunisasi, yang kiri sudah divaksin, yang depan sudah divaksin, maka virus itu nggak bisa kemana-mana. Dia hanya di sini saja dan lama-lama dia akan mati, tidak bisa menyebar kemanapun. Istilahnya seperti itu. Sehingga ada misalnya 1 orang yang karena penyakit tertentu dia tidak bisa tervaksin, di sebelah sana dia akan terlindungi oleh kelompok besar yang sudah divaksin, seperti itu, ya. Kemudian tujuan dari imunisasi COVID-19 ini yang pertama adalah tentu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa vaksinasi adalah untuk menurunkan kesakitan dan kematian, bukan sebagai jaminan bahwa setelah divaksin dia tidak akan tertular oleh COVID-19, ya. Semua jenis vaksin seperti itu, tidak ada yang memberikan jaminan 100% bahwa dia tidak akan tertular. Tetapi ketika dia tertular, maka dia tidak akan menjadi berat penyakitnya. Seperti itu, ya. Sehingga tujuan dari imunisasi COVID-19 dari pemerintah yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Sehingga diharapkan rumah sakit tidak penuh dengan banyaknya orang yang sakit dan bergejala dan harus dirawat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tadi untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Tentunya kalau banyak orang yang sehat, angka kesakitan dan kematian karena COVID turun, tentu sistem kesehatan masyarakat juga naik. Kemudian yang keempat adalah menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini bukan hanya sektor kesehatan saja yang terdampak di situ, tetapi sektor sosial, sektor ekonomi di situ sangat terdampak sekali. Sehingga diharapkan jika vaksinasi ini berhasil, maka dapat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Kemudian sekarang kita akan masuk ke masalah vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 ini sedang mulai dari pertama kali COVID ini muncul, yaitu di tahun 2019 di Wuhan, kemudian di tahun 2020, awal 2020, genom virus dari COVID ini sudah terdeteksi. Nah, disitulah mulai awal dilakukan penelitian tentang vaksin. Jadi ada beberapa negara yang melakukan penelitian mengenai vaksin COVID-19 dan sampai dengan saat ini sudah ada beberapa jenis merek vaksin yang dipesan oleh Indonesia. Ya, yang kemarin digunakan adalah vaksin Sinovac, kemudian
saat ini Bio Farma, kemudian nanti akan dipesan juga AstraZeneca, ada juga Pfizer, kemudian vaksin Moderna, ya, dan masing-masing vaksin itu ada yang berbeda. Contohnya untuk vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac adalah vaksin yang di situ dasarnya adalah virus yang diinaktivasi atau virus yang mati, ya. Kemudian vaksin jenis lain misalnya Pfizer, Moderna itu adalah vaksin dari mRNA virus, jadi dari dalam virusnya seperti itu. Jadi ada yang berbeda. Nanti ini kita pemberiannya bertahap dan ketika pemberian dosisnya itu harus sesuai. Misalnya kemarin mendapatkan dosis yang Sinovac, maka untuk yang selanjutnya juga harus Sinovac dan pemberiannya nanti setiap merek berbeda, ya. Kemudian apakah vaksin itu aman? Kita harus tahu bahwa vaksin itu tidak hanya mengandung antigen atau virus saja, tetapi juga ada kandungan-kandungan zat lain di dalam virus itu yang biasanya di broadcast WA ada yang menyatakan bahwa vaksin ini berbahaya karena ada kandungan zat-zat yang lain seperti itu, ya. Jadi selain dari virus yang mati itu, sebenarnya di dalam vaksin di situ ada yang nama adjuvan atau zat yang dia dapat meningkatkan respon imun, ya. Kemudian ada juga di situ zat pengawet, kemudian ada juga stabilisator, ya, agar vaksin itu tidak rusak seperti itu. Dan semuanya masing-masing zat ini dia sudah dalam kadar yang diperbolehkan atau tidak memberikan dampak kesehatan kepada yang menerima vaksin, ya. Jadi jika ada broadcast yang mengatakan bahwa mengandung zat-zat yang berbahaya, itu semuanya tidak benar karena vaksin juga sudah melalui tahapan uji klinis sebelum diberikan kepada kita manusia. Vaksin sudah melakukan melakukan tahap-tahap uji klinis mulai dari preklinis yaitu di binatang percobaan, kemudian sudah melalui uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3, dan baru diberikan kepada kita untuk masyarakat luas. Jadi keamanannya itu sudah dipastikan, ya, apalagi untuk vaksin-vaksin yang ada di Indonesia sebelum diberikan itu sudah mendapatkan izin dari BPOM, yaitu izin untuk COVID-19 ini adalah EUA atau Emergency Use Authorization, ya. Kemudian bagaimana seseorang kontraindikasi atau tidak bisa diberikan vaksin COVID-19. Untuk saat ini, vaksin diberikan untuk usia di atas 18 tahun. Karena untuk yang kurang dari 18 tahun itu memang dari perusahaan vaksin ini belum melibatkan anak-anak dalam uji klinisnya, sehingga belum tahu efeknya seperti apa, ya. Bukan karena berbahaya, bukan, tapi belum ada laporan keamanannya, seperti itu, ya. Jadi untuk saat ini sementara digunakan untuk 18 tahun ke atas termasuk lansia. Kemudian kriterianya bagaimana yang bisa mendapatkan vaksin, termasuk lansia itu lansia yang seperti apa yang bisa mendapatkan vaksin. Yang pertama akan kita bahas, pada saat hari pelaksanaan tentu seseorang dia harus dalam kondisi yang sehat, tidak mengalami infeksi yang ditandai dengan demam, sehingga nanti ketika datang ke tempat pemeriksaan vaksinasi dia akan diperiksa suhunya, ya. Jadi yang pertama dia tidak boleh demam. Yang kedua dia akan diperiksa tensi darahnya. Untuk yang tensi darahnya di atas 180/110 itu juga vaksinasi ditunda, ya. Ditundanya biasanya akan kita suruh istirahat dulu karena bisa saja dia tensinya tinggi karena jalan kaki ke puskesmas seperti itu, kemudian tensinya naik, kita suruh menunggu setengah jam dulu, kemudian kita tensi ulang. Kalau pada saat itu tensinya lebih rendah dari 180/110, maka bisa diberikan vaksinasi. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki hipertensi, mohon untuk bisa minum obat secara teratur dan melakukan penanganan untuk hipertensinya, mulai dari pola makan, aktivitas fisik dan sebagainya, sehingga tensinya stabil, sehingga nanti pada saat hari pelaksanaan vaksin bisa diberikan vaksinasi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, orang yang masuk dalam kriteria suspek. Kriteria suspek itu berarti mungkin di keluarganya ada yang terkena COVID, kemudian
dia harus ikut karantina bersamanya, maka vaksinasi ditunda sampai dengan 14 hari. Selanjutnya, orang yang sudah pernah terkena COVID, maka dia menunggu sampai dengan 3 bulan. 3 bulan sejak dari dia terkonfirmasi. Sejak dinyatakan konfirmasi, kemudian dia menunggu 3 bulan, baru dia bisa dilakukan vaksinasi. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, imunitas bisa didapat dengan cara alami, yaitu ketika dia terinfeksi. Ketika dia terinfeksi, di dalam tubuhnya itu sudah ada antibodi. Kemudian dari penelitian itu ternyata setelah 3 bulan itu kadar antibodinya sudah mulai menurun, sehingga setelah 3 bulan dia diberikan vaksinasi untuk membooster atau meningkatkan kekebalan tubuhnya, seperti itu. Kemudian untuk yang sedang hamil, ini juga ditunda sampai dengan dia melahirkan. Sementara untuk ibu menyusui, itu sekarang bisa divaksin, ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk penderita penyakit jantung, ginjal, kemudian penyakit liver, bagaimana kriterianya yang bisa divaksin? Yang pertama, kalau dia sedang dalam kondisi yang akut atau tidak stabil, dalam arti dalam 3 bulan terakhir dia mengeluhkan adanya gangguan sesak nafas, kemudian nyeri dada, mudah capek, keterbatasan aktivitas, berdebar, kaki bengkak, maka vaksinasinya ditunda dulu sampai dengan kondisinya stabil, ya. Tetapi kalau dalam 3 bulan terakhir ini dia sudah tidak ada keluhan apapun, tetapi dia masih minum obat teratur dari dokter, bisa diberikan vaksinasi ini. Dalam hal nanti mungkin ketika di tempat pelaksanaan vaksinasi, dokternya ada mengalami keraguan ya dengan kondisinya, maka pasien ini nanti akan kita berikan rujukan ke dokter spesialis untuk mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis. Tetapi biasanya kan ada yang dulu saya pernah divonis sakit jantung dokter, tapi sekarang sih saya nggak pernah ada keluhan. Yang seperti itu bisa diberikan vaksinasi ya, asalkan sudah tidak ada keluhan yang saya sebutkan tadi dalam 3 bulan terakhir. Kemudian yang selanjutnya, orang yang menderita dan mendapat pengobatan penyakit kanker, ini dia harus mendapatkan surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Ya, jadi dia masih kemoterapi misalnya, dia harus mendapatkan surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Tetapi jika dia sudah menjadi penyintas kanker atau dia sudah sembuh dari kankernya, maka dapat diberikan vaksinasi saat itu juga. Kemudian yang selanjutnya, seseorang yang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan menerima produk darah atau transfusi, itu juga ditunda. Kemudian untuk orang yang memiliki riwayat epilepsi dan minum obat rutin tetapi terkontrol, itu juga bisa diberikan vaksinasi. Selanjutnya adalah penderita diabetes mellitus. Ini rekomendasi dari dokter penyakit dalam yang sebelumnya, dia harus melakukan pemeriksaan HbA1c terlebih dahulu. Tetapi rekomendasi yang baru, itu disebutkan bahwa orang penderita DM, asalkan dia minum obat teratur dan pada saat hari H pelaksanaannya, dia tidak ada infeksi akut atau komplikasi akut. Misalnya komplikasi akut itu gulanya melonjak sangat tinggi, kemudian dia merasa lemas ya, atau kita sebut krisis hiperglikemi, atau mungkin pada saat itu ada luka di kaki yang sedang ada nanahnya seperti itu, yang sedang dalam kondisi infeksi seperti itu, yang tidak diperbolehkan ya. Tetapi kalau dia sudah minum obat rutin dan saat ini tidak ada keluhan apapun yang kita mengarah ke krisis, itu diperbolehkan untuk vaksinasi. Kemudian untuk penderita HIV, itu jika dia minum obat teratur, dia juga akan boleh mendapatkan vaksinasi. Yang selanjutnya untuk penderita asma dan PPOK, itu jika saat hari H pelaksanaan, dia dalam kondisi tidak sesak nafas atau tidak sedang kumat, dia juga bisa diberikan vaksin. Kemudian yang selanjutnya, penderita TB atau tuberkulosis, dia diberikan vaksin jika dia sudah selesai pengobatan dan lepas obat selama 14 hari. Jadi kalau sudah 2 minggu lepas obat, baru bisa diberikan vaksinasi. Selanjutnya,
jika dia mendapatkan vaksinasi yang lain kurang dari 1 bulan sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID, itu juga ditunda sampai dengan 1 bulan setelahnya. Jadi jarak antar vaksinasi itu harus minimal 1 bulan. Kemudian jika memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak nafas, bengkak, atau biduran di seluruh tubuh setelah pemberian vaksin jenis apapun, itu bisa diberikan vaksin COVID-19, tetapi disarankan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih tinggi. Ya, ini semua pertanyaan ini nanti akan ditanyakan pada saat hari H pelaksanaan. Jadi kita ada formulir untuk screening kesehatan, apakah Anda memiliki sakit gula, apakah Anda memiliki sakit asma, dan sebagainya. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi diharapkan untuk penderita-penderita yang mengarah ke arah sini yang tadi saya sampaikan untuk bisa mengontrol dulu penyakitnya, seperti sakit gula, darah tinggi, ya. Jadi nanti pada saat hari H pelaksanaan kondisinya dalam kondisi yang baik. Kemudian selanjutnya ada tambahan untuk lansia. Lansia seperti apa yang bisa mendapatkan vaksinasi COVID? Kita ada namanya scoring rapuh, ya. Rapuh itu adalah singkatan. Yang R adalah resistensi. Nanti dia akan ditanya dengan diri sendiri tanpa alat bantuan, ya, tanpa tongkat, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Kemudian yang A, aktivitas. Apakah Anda sering merasa kelelahan? Kemudian yang ketiga, P, penyakit. Apakah Anda memiliki 5 atau lebih dari 11 penyakit berikut ini, yaitu hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan gangguan ginjal? Jika jawabannya 5, ada lebih dari 5, maka jawabannya ya. Kemudian yang keempat, pertanyaan untuk usaha berjalan. Dengan diri sendiri, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter? Kemudian yang kelima adalah H, hilangnya berat badan. Akan ada pertanyaan, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Jika berat badan hilang lebih dari 5%, maka jawabannya adalah iya. Untuk skor rapuh ini, jika lansia dia skor rapuhnya lebih dari atau sama dengan 3, maka vaksin tidak diberikan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian vaksin COVID-19. Nanti vaksin akan diberikan 2 kali, ya, sebagian besar merek ada 2 kali pemberian, tapi ada juga yang single dose. Ya, nanti tergantung merek yang didapatkan apa. Kemudian jarak antar pemberiannya adalah hari ke-0 dan hari ke-14. Jadi untuk dosis kedua diberikan 14 hari kemudian. Kecuali untuk lansia, maka dosisnya interval pemberiannya adalah 0 dan 28 hari. Ya. Kemudian kapan antibodi itu mulai terbentuk setelah vaksinasi COVID-19? Apakah setelah disuntik kemudian langsung kebal seperti itu, ya? Dari penelitian itu antibodi itu mulai bisa terbentuk secara penuh itu adalah hari ke-28 dari dosis pertama atau 2 minggu setelah dosis kedua. Ya, 2 minggu setelah dosis kedua baru antibodi itu bisa terbentuk secara penuh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana efek samping dari vaksin COVID-19 ini. Hampir sama dengan vaksin-vaksin yang lain, efeknya sampai saat ini yang dilaporkan di Indonesia masih berupa efek samping yang ringan, dan sampai saat ini tidak ada yang efek samping berat. Ya. Efek samping ringan berupa bisa nyeri di tempat suntikan, merah, bengkak, ada yang karena alergi dia gatal-gatal, ya. Tapi itu jarang. Kemudian ada juga yang merasa agak sumer, seperti itu. Ada juga yang merasa agak pusing, ya. Kalau ketika nanti mendapatkan suntikan, kemudian dia agak bengkak, itu bisa diatasi dengan pemberian kompres, ya. Kalau dia demam, bisa diatasi dengan pemberian paracetamol. Jadi itu termasuk efek samping yang cukup ringan dan tidak semua orang mengalami, hanya beberapa orang saja, seperti itu.
Kemudian bagaimana pelaksanaan vaksinasi di Purworejo untuk program dari pemerintah Purworejo. Untuk saat ini di Purworejo total sudah ada 42 fasilitas kesehatan yang siap melakukan vaksinasi, yaitu terdiri dari 12 rumah sakit, 27 puskesmas, dan 3 klinik. Jadi program dari pemerintah itu vaksinasi dapat dilakukan terpusat di fasilitas kesehatan atau mobile di tempat tertentu yang sudah ditentukan. Untuk Kabupaten Purworejo sendiri, untuk saat ini masih dilakukan terpusat di fasilitas kesehatan. Jadi belum ada vaksinasi yang dilakukan di tempat lain di luar fasilitas kesehatan. Nah, tapi nanti kita ke depannya tetap menunggu dari dinas seperti apa, bisa juga nanti rekomendasinya dapat dilakukan di tempat yang lain ya. Kemudian untuk tahapan pemberian COVID-19 atau prioritasnya seperti apa, kapan saya bisa mendapatkan vaksin. Jadi pemerintah memberikan prioritas vaksinasi COVID-19 ini dalam 4 tahap. Tahap pertama yaitu yang kemarin untuk para nakes ya, tahap pertama digunakan untuk para nakes. Kemudian tahap yang kedua, ini yang sedang berjalan saat ini, diberikan untuk pelayan publik dan lansia. Pelayan publik itu juga ada beberapa kategori, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang tahap yang ketiga itu untuk masyarakat rentan, yaitu di daerah dengan resiko penularan yang tinggi. Itu direncanakan dari bulan Mei sampai dengan Juli 2021, itu sudah masuk ke tahap yang ketiga. Kemudian tahap yang keempat itu baru ke masyarakat secara umum. Ya. Jadi mulai dari Agustus sampai dengan Maret 2022 diharapkan sudah selesai itu ke masyarakat secara umum. Untuk saat ini kita Indonesia masuk di tahap yang kedua, yaitu untuk pelayan publik dan lansia. Yang termasuk ke dalam kategori pelayan publik itu adalah pendidik, guru, dosen, tenaga pendidik ya. Kemudian termasuk juga di situ pedagang pasar. Kemudian juga termasuk tokoh agama, kemudian wakil rakyat, kemudian pejabat negara, pegawai pemerintah, baik ASN maupun non-ASN, kemudian yang selanjutnya petugas keamanan, ya Satpol PP, TNI, Polri ya kemarin sudah, kemudian dari BUMN, BUMD, kemudian transportasi publik, kemudian atlet, kemudian wartawan dan pekerja media, kemudian pariwisata, yaitu hotel, restoran. Ya, ini adalah kategori yang masuk ke tahap 2. Jadi seandainya Bapak Ibu Saudara semua tidak masuk ke dalam kategori yang ini, berarti nanti masuk ke dalam yang keempat atau masyarakat secara umum. Untuk yang tahap kedua ini pun kita juga masih menunggu yang memprioritaskan adalah dari Dinas Kesehatan misalnya, dan itu tergantung lagi dengan jumlah vaksin yang kita terima ya. Misalnya dari Purworejo mendapatkan 1000 vaksin, maka dari Dinas Kesehatan akan memprioritaskan dari kelompok tahap kedua ini yang didahulukan adalah petugas kecamatan misalnya kemarin ya. Kemudian untuk selanjutnya sekarang vaksin datang lagi, yang didahulukan adalah pegawai di instansi pemerintah seperti itu. Jadi tahap 2 pun ini nanti menunggu instruksi dari dinas siapa dulu yang akan diberikan, tergantung dari vaksin yang diterima sekali lagi. Kemudian selanjutnya bagaimana pelaksanaan vaksin pada hari H. Yang pertama, Ibu, Bapak, Ibu semua bisa melakukan registrasi sasaran. Untuk registrasi sasaran bisa secara kolektif dari instansi ataupun melalui individual pada saat hari H pelaksanaan. Kalau untuk sekarang biasanya kan dari perkantoran ya, biasanya sudah ada data di situ. Karyawannya ada berapa, kemudian datanya ini akan disetorkan ke Dinas Kesehatan. Kemudian masing-masing dari orang ini akan mendapatkan yang namanya etiket ya, nomor etiket. Nomor etiket ini nanti akan dibawa ke pelaksanaan untuk pendaftaran ya. Tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu semua, saya nggak tahu caranya saya daftar gimana biar dapat vaksin. Tidak usah mendaftar karena pada saat hari H pelaksanaan ketika Bapak Ibu tidak memiliki nomor etiket,
hanya dengan menunjukkan KTP saja dengan nomor NIK di situ sudah bisa didaftarkan untuk menerima vaksin pada hari H, asalkan memang sudah sesuai dengan prioritas yang disebutkan tadi ya. Kemudian untuk alur pelayanan vaksinasi, di tempat pelaksanaan vaksinasi nanti akan ada 4 meja ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah meja pendaftaran. Meja pendaftaran bagi yang sudah memiliki etiket karena sudah didaftarkan oleh instansinya, maka akan langsung masuk ke pendaftaran di situ. Tetapi bagi yang belum memiliki etiket, dia dengan KTP-nya, dia akan didaftarkan oleh petugas yang di pendaftaran. Kemudian setelah dari pendaftaran, setelah sudah diverifikasi, Bapak Ibu akan menuju ke meja kedua. Meja kedua di situ akan diperiksa suhunya, kemudian diperiksa tensinya, kemudian akan diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian di situ akan ada rekomendasi apakah vaksin ini bisa diberikan atau ditunda atau tidak bisa diberikan. Kemudian dari meja 2 jika bisa diberikan vaksin akan dilanjutkan ke meja 3 yaitu tempat pemberian vaksin. Setelah dari meja 3 akan diarahkan ke meja 4 untuk pencatatan dan untuk observasi apakah selama 30 menit di tempat pelayanan itu ada keluhan yang dirasakan atau ada efek apa yang dirasakan selama vaksinasi akan tercatat di situ. Kemudian nanti akan mendapatkan kartu vaksinasi ya. Kartu vaksinasi akan diberikan di tempat, kemudian setelah itu biasanya akan mendapatkan SMS dari pusat ya. Karena itu langsung terhubung ke pusat secara online, jadi nanti akan langsung mendapatkan SMS dan akan mendapatkan sertifikat imunisasi. Jadi pada saat pemberian dosis pertama dapat sertifikat, nanti setelah dosis kedua juga akan mendapatkan sertifikat lagi. Ya, yang itu adalah pelaksanaan vaksinasi dan perlu saya ingatkan lagi bahwa setelah vaksinasi tetap protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tetap harus dilaksanakan ya karena vaksin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, vaksinasi itu tidak 100% bisa menjaga kita agar tidak tertular COVID ya. Jadi harus tetap dibarengi dengan protokol 3M. Kemungkinan itu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator Dr. Sabto. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Cukup jelas, panjang lebar disampaikan. Nanti akan kita tutup dengan Mbak Deta bercerita tentang aspek teologis. Sekarang kita akan kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang barangkali menyegarkan kembali, mengulang. Dr. Nurul bisa langsung dijawab saja, ringkas, kita akan kembangkan dalam diskusi kita. Baik ya, kita mulai saja. Ini pertanyaan pertama. Nama saya Sudarmi, 55 tahun, rutin konsumsi obat DM dari dokter, tidak ada komplikasi. Bisakah saya divaksinasi dok? Bisa. Sudah ya Bu Darmi, tenang nih. Apakah setelah vaksin bisa kena COVID dok? Bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tidak melindungi 100%, sehingga protokol 3M tetap harus diterapkan. Ya. Oke, terima kasih. Apa dampak vaksin pada tubuh secara umum? Barangkali pada waktu saat vaksinasi, kemudian setelah beberapa saat, apakah ada komplikasi? Pengalaman dokter bagaimana dok? Kalau yang pribadi saya rasakan, dan banyak yang merasakan juga itu ngantuk dokter ya. Jadi setelah divaksin, ya mungkin tangannya agak sedikit pegel gitu, kemudian ngantuk, lapar, dan banyak juga yang merasakan seperti itu. Tapi kalau untuk alhamdulillah saya sendiri tidak mengalami efek samping yang seperti bengkak, merah, nggak sampai seperti itu. Iya, saya pengalaman saya juga malah saya pengennya ngantuk, malah nggak ngantuk ya, habis disuntik biasa aja. Jadi kesimpulannya sangat individualis, tidak selalu sama. Saya setelah suntik pulang, ada teman-teman malah guyonan, kalau lapar sih ya karena udah siang, jadi lapar aja. Jadi saya khusus nggak ada yang khusus, setiap orang berbeda. Itu dok ya? Iya betul sekali.
vaksin COVID-19 masih ditujukan untuk kelompok tertentu ya dok ya? Ya masih ya. Nah, kapan masyarakat umum bisa mendapatkan? Ya maksudnya setelah kelompok itu barangkali ada yang kelewatan dok. Ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, jadi kita sekarang sudah di tahap 2, ada beberapa kelompok. Apakah Bapak Ibu semua masuk ke dalam kategori kelompok yang itu? Kalau misalnya tidak dalam kategori yang itu, berarti nanti akan masuk ke tahap yang keempat. Karena nanti tahap yang ketiga untuk masyarakat rentan biasanya di provinsi dengan kasus yang tinggi ya. Untuk Purworejo kemungkinan nanti langsung masuknya di tahap yang keempat. Kalau tidak masuk ke kelompok yang di tahap yang kedua ya. Jadi ada jaminan bahwa semua akan dapat giliran dok ya? Iya betul, dan itu adalah gratis dari pemerintah. Kalau pengen bareng-bareng bisa nggak dok? Misalnya ini teman-teman gereja, ini lansia, banyak lansia itu datang bareng-bareng, ada program khusus atau memang harus nunggu giliran dari panggilan dari pemerintah, dari desa? Menunggu panggilan, jadi kita juga biasanya nanti puskesmas yang akan menginformasikan, itu juga tergantung informasi dari dinas. Jadi dinas kemarin seperti yang saat ini dapat 1.000 vaksin, kemudian diberikan 100 ke Puskesmas Kutoarjo. Nah, dari dinas instruksinya 100 ini nanti diberikan untuk lansia yang ada di dinas dulu, seperti itu. Nanti kalau kita dapat vaksin lagi, kita menunggu lagi instruksi dari dinas. Diberikan untuk lansia yang mana dulu, seperti itu ya. Kebetulan ini warga gereja Kristen Indonesia di Kutoarjo ini banyak yang lansia. Iya. Ya, ini yang sebetulnya kadang-kadang itu lansia sudah dapat, saya belum dapat, itu bagaimana cara memastikan bahwa kami pasti akan dapat? Bagaimana dok? Iya, untuk lansia itu kan juga bertahap seperti yang saya sampaikan tadi. Kita nanti tergantung vaksinnya dapatnya berapa. Untuk saat ini lansianya adalah lansia dari dinas. Dan untuk selanjutnya memang lansia, dan nanti pasti akan kita hubungi lagi lansia yang dari misalnya dari gereja, kemudian lansia yang dari desa Kutoarjo misalnya. Nanti tergantung, ada yang menggunakan pendekatan instansi, ada yang menggunakan pendekatan daerah ya. Jadi misalnya untuk saat ini lansia di Kelurahan Kutoarjo dulu, kemudian lansia yang di Kelurahan Bandung dulu, kemudian yang di Desa Sukoharjo ya. Karena untuk Puskesmas Kutoarjo kita ada di 3 kelurahan itu, dokter. Ya baik. Jadi teman-teman yang lansia enggak usah khawatir ya, akan dipantau. Dan nggak usah khawatir rebutan, yang dapat 2 kali udah cukup kok, nggak enak disuntik. Jadi nggak mungkin ada orang yang pengen sampai 3 kali, 4 kali, itu nggak. Jadi akan kebagian, cuman waktunya saja dok ya. Iya betul. Kalau seandainya belum ada yang belum dapat giliran, bisa tanya juga ke puskesmas dok ya. Bisa, boleh secara proaktif langsung mendatangi puskesmas. Sekarang gilirannya siapa? Boleh sekali, kami sangat terbuka. Ya. Terima kasih dok. Nah ini, bagi yang berencana hamil di tahun 2001, haruskah menunggu vaksin? Dia belum hamil waktu ini dok. Ya. Selama dia belum hamil, vaksin tetap dapat diberikan ya. Seperti yang di instansi kami, ada yang dosis 1 dia diberikan, kemudian ketika mau dosis 2, ternyata dia telat menstruasi, kita cek ternyata hamil dosis 2 tidak diberikan. Ya, jadi untuk jika saat itu dia memang belum hamil, vaksin bisa diberikan. Jadi disampaikan bahwa hamil adalah kondisi yang saat ini diminta untuk tidak vaksin. Bagi yang pernah kena vaksin, kapan boleh terima vaksin? Pernah vaksin atau ya, pernah kena COVID? Maaf, pernah kena COVID ya. Untuk penyintas boleh? COVID adalah 3 bulan sejak dia terkena COVID. Oke, baik, 3 bulan setelah dia positif atau setelah negatif hasil tesnya dok? Dari hasil PCR misalnya. Jadi kalau untuk rekomendasi dari dokter Papdi itu menyebutkan bahwa 3 bulan sejak dia terkonfirmasi. Tapi kalau untuk Kemenkes itu 3 bulan sejak dia dinyatakan sembuh. Jadi pada saat pelaksanaannya nanti kita ngitungnya adalah dia biasanya kan kalau setelah COVID dia mendapatkan surat selesai isolasi dari dokter. Nah kita melihat dari situ dia selesai isolasinya kapan, maka 3 bulan dari sejak selesai isolasi. Oke, terima kasih.
Kalau menolak vaksin itu ada sanksinya enggak sih Dok secara hukum? Nanti Mbak Deta menyampaikan secara teologis. Ya, Gimana, kalau secara Dok? hukum sampai dengan saat ini kita mengikuti pemerintah pusat ya, Pak Jokowi mengeluarkan perpres yang di situ menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang tidak menerima vaksin atau menolak pemberian vaksin, dia bisa diberikan sanksi berupa sanksi administrasi ya, misalnya dengan kalau menerima bansos dia tidak menerima bansos lagi, kemudian bagi peserta PBI misalnya dia dihentikan dari kepesertaannya ya, kemudian sanksi administrasi yang lain dan juga disebutkan di situ ada denda, hanya di perpres tersebut memang tidak disebutkan nominalnya seperti itu. Ini menolak vaksinnya mungkin karena takut disuntik Dok ya. Semua orang pada pengen disuntik, ini menolak vaksin barangkali karena takut. Enggak sakit, suntikannya enggak sakit, jarumnya kecil. Betul. Kalau sudah vaksin tahap 1, di antara menunggu vaksin tahap 2, kemudian terpapar COVID-19. Apakah vaksin tahap 2 tetap diteruskan? Ya, kalau untuk sebenarnya secara teori dia tetap boleh mendapatkan vaksin tahap 2, tetapi kalau di kita karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan untuk yang sudah pernah terkena COVID, maka untuk tahap 2 untuk sementara di stop dulu. Jadi tahap 1 kemudian dia terkena COVID, yang tahap 2 tidak diberikan. Ya, ini ada 2, makasih Dok. Ya. Ini ada 2 pertanyaan yang khas lansia ini. Teman-teman lansia tanya. Pertama, apakah vaksin untuk lansia itu juga memang efektif untuk mencegah COVID-19? Jadi enggak beda dengan yang untuk anak-anak muda gitu Dok. Ya. Ya, sampai dengan saat ini itu penelitiannya sama saja. Jadi pada lansia maupun pada dewasa itu sama efektivitasnya sama ya. Jadi tetap bisa melindungi kita dari kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Nah ini akhirnya efek vaksin untuk lansia dalam jangka panjang ada enggak sih Dok? Tidak ada, jadi ya sama saja dengan kita, efeknya ya pada saat itu aja paling badannya agak pegal-pegal sedikit, tapi efek jangka panjang tidak ada. Dan mengapa lansia ini masuk di tahap yang kedua? Karena ternyata angka kematian akibat COVID-19 pada lansia itu cukup tinggi, yaitu 44%. Sehingga dia diprioritaskan lebih awal daripada dewasa yang lainnya seperti itu ya. Jadi untuk yang lansia-lansia justru harusnya bersemangat karena diprioritaskan terlebih dahulu daripada yang lainnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman yang banyak yang lansia ini seharusnya lebih aktif dan kita akan tanyakan nanti, minta tolong Mbak Deta atau MJ begitu ada bulan apa ya terakhir ya tahap 2 ini? Gimana? Tahap 2 ini tahap terakhir bulan apa ya? Takutnya ada yang kelewatan yang nanti lansia. Masuk ke tahap ketiga itu direncanakan Mei. Jadi tahap kedua ya mungkin sampai April ya. April kalau sampai bulan April ada yang belum dipanggil ya lansianya kita harus lebih aktif. Ya, proaktif ke puskesmas untuk menanyakan ke puskesmas. Baik, terima kasih. Nanti akan saya simpulkan dengan resume. Sekarang Mbak Deta, waktunya untuk bercerita tentang aspek teologisnya. Mangga, Dak. Ya Bapak Ibu, sedikit flashback nih. Jadi COVID ini datang dan secara cepat menjadi realitas dalam dunia masyarakat, tentu juga bagi gereja. Bukan cuma di sini, tapi gereja di seluruh dunia juga, karena ini adalah fenomena global. Makanya sampai saat ini kita pun masih dengan hati-hati dan tidak gegabah dalam mempertimbangkan untuk ibadah on-site. Kenapa butuh pertimbangan yang hati-hati? Karena teologi kita mengarahkan kepada pemeliharaan kehidupan. Ini dasarnya. Artinya, ketika kita mengadakan ibadah di mana ritus yang kita lakukan di dalam gedung gereja itu harus aman. Setidaknya jangan sampai menjadi ancaman kehidupan bagi orang lain.
maupun juga bagi diri kita sendiri. Nah, dalam konteks COVID kita kan nggak bisa lihat ya Bapak Ibu dengan kasat mata gitu. Mana nih yang terinfeksi, mana yang tidak. Kita cuma bisa detect dari termogan. Ketika kita datang, oh ternyata suhunya aman, normal. Tapi kita nggak tahu ternyata dia OTG misalnya. Atau ketika dia datang suhunya tinggi, tapi ternyata masuk angin meriang biasa, bukan COVID gitu, kan bisa juga. Jadi nggak bisa kita deteksi secara kasat mata. Makanya kita mempersiapkan untuk on-site atau ibadah di gedung ini dengan pelan-pelan. Supaya resiko yang ada setidaknya bisa minimal. Nah, saya rasa ini juga menjadi alasan yang sama ketika kita bicara soal vaksin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jadi ketika kita menerima vaksin nih nanti, maka resiko terpapar, kalau kata Dr. Nurul tadi, menjadi minimal. Bukannya hilang, tapi menjadi minimal. Nah ini kan menolong diri kita dan orang lain. Orang lain yang bertemu dengan kita, keluarga di rumah. Kalau kita ada dalam keadaan yang sehat, maka setidaknya lebih aman. Nah, sikap waspada, sikap yang berhati-hati untuk menjaga diri sendiri dan orang lain, ini merupakan bagian dari bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Kita nggak hanya memikirkan keberadaan diri kita sendiri. Oh, yang penting saya ngerasa sehat nih, saya ngerasa nggak apa-apa. Nggak usah lah disuntik-suntik gitu ya, nggak usah lah divaksin-vaksin. Katanya banyak efek negatifnya, wah hoaxnya beredar di mana-mana. Terus kita mendengarkan itu, artinya kita egois gitu ya terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu memikirkan keberadaan orang lain. Dan yang terpenting adalah keterlibatan kita dengan semua ciptaan untuk bersama-sama memelihara kehidupan. Kalau tadi Dr. Nurul bicara tentang herd immunity, bahwa ada kelompok yang harus sehat supaya kita bisa melindungi nih sama-sama kelompok yang tidak bisa divaksin. Ini merupakan bagian dari kerjasama itu tadi, bagian dari keterlibatan bersama untuk memelihara kehidupan. Seperti di dalam Kejadian 1, Allah berkali-kali bilang, kita ini diciptakan sungguh amat baik, dalam keadaan yang sungguh amat baik. Oleh karena itu sikap seperti itu juga yang perlu kita pelihara. Apa yang udah Allah ciptakan sungguh amat baik, maka kita peliharalah agar tetap menjadi baik. Jadi sikap seperti ini merupakan refleksi. Refleksi dari iman kita kepada Allah dan juga refleksi terhadap kecintaan kita juga pada sesama. Gitu. Kira-kira gitu pada dasarnya. Baik, terima kasih Mbak Deta. Ini kita sudah ada di penghujung diskusi kita. Saya akan mencoba menyimpulkan hasil bincang-bincang kita dengan Dr. Nurul dan Mbak Deta mengenai vaksinasi. Pertama adalah vaksinasi. Vaksin adalah produk biologis yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, tujuannya untuk kita dapat mendapatkan kekebalan. Ini era pandemi yang tidak bisa kita pungkiri, itu memang terjadi. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Di samping banyak juga bab dan aktivitas lain. Secara khusus disampaikan mengenai imunitas kelompok yang bisa terjadi apabila makin banyak orang yang sudah mendapatkan kekebalan atau vaksinasi. Sehingga memang sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk kita mau dan harus punya kesempatan mendapatkan vaksinasi adalah kesempatan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang yang tercinta. Vaksin itu berbahaya kah? Disampaikan tadi ada beberapa zat yang menyertai. Mbak Deta sampaikan manusia adalah ciptaan yang paling indah dan manusia bukan mesin. Setiap orang mempunyai kemampuan, mempunyai daya tahan yang berbeda untuk
masuknya akibat apabila ada vaksin. Ada yang tidak merasakan apa-apa, termasuk saya juga enggak, meskipun sudah lansia enggak akan apa-apa juga. Tapi ada yang gatal, ada yang ngantuk, ada yang lapar, ya itu sangat sangat subjektif. Justru ini karena kita berbeda. Kalau saya boleh bersaksi, enggak ada apa-apa untuk saya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Vaksin saat ini adalah untuk usia lebih dari 18 tahun. Bahkan pemerintah memastikan bahwa lansia menjadi prioritas di tahap yang kedua ini. Ada yang ditambahan barangkali perlu disampaikan juga, mungkin ada yang kelewatan. Saat ini Indonesia sudah mengunci untuk mendapatkan 600 juta vaksin, berarti satu orang 2 kali suntik cukup. Hampir dapat dipastikan kita akan mendapatkan jatah ketika pada waktunya. Kalau ada yang belum, nanti kita akan minta berkoordinasi dengan Puskesmas. MJ akan aktif untuk menanyakan apabila ada warga kita yang belum dipanggil dari RT RW sesuai dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Dari aspek teologis, Mbak Deta menyampaikan bahwa vaksinasi adalah panggilan kita untuk memelihara kehidupan, memelihara diri kita sendiri, memelihara orang-orang yang di dekat kita, orang-orang yang kita cintai. Pak, ada sedikit tambahan, Pak. Ya. Tadi ada pertanyaan juga, secara teologis hukumnya seperti apa? Oh iya, belum terlewat ya. Secara teologis sebenarnya nggak ada hukuman seperti dalam artian punishment atau ada sanksi. Gereja akan mengeluarkan teguran keras untuk jemaatnya yang tidak mau divaksin. Sepertinya tidak ada sanksi untuk itu. Tetapi Bapak Ibu, ini merupakan balik lagi sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita. Iman yang dewasa adalah mereka yang sadar, yang punya kesadaran. Jadi jika kita menolak divaksinasi, maka kita tidak menghargai sesungguhnya secara utuh anugerah kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Karena kita masih punya potensi yang besar untuk terpapar dan kita bisa membahayakan orang-orang yang juga punya imun yang lemah. Nah, itu mengancam kehidupan. Dan sedikit tambahan bahwa harapan dan rencana ke depan gereja kita tetap akan berdoa untuk bisa kembali onsite gitu. Tapi memang keputusannya belum bisa ditentukan kapan. Namun yang bisa untuk masuk di dalam gedung gereja dan beribadah bersama pada awal kita membuka kembali gedung gereja adalah mereka yang sudah divaksinasi. Harapannya seperti itu. Namun sebelum semuanya divaksinasi, kita akan kembali menjalankan ibadah dengan misalnya terbatasnya anggota yang datang, kayak seperti yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu. Lalu ketika memang nantinya sudah bisa mendapatkan vaksin semua, kita sudah membuka gedung gereja, tidak berarti kita menghilangkan protokol. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa itu tetap dan itu menjadi realitas kita yang hidup pada masa ini. Jadi tetap cuci tangan akan disediakan secara permanen di situ, masker juga tetap harus kita gunakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban iman kita, gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Deta. Kalau tadi mengacu dari Dr. Nurul bahwa imunitas itu muncul setelah 28 hari setelah suntikan yang kedua ya Dok? 28 hari setelah suntikan pertama. Oh pertama, berarti 14 hari setelah suntikan kedua. Dan para lansia ini mendapat giliran pada akhir bulan April. Maka nih Mbak Deta udah kangen pengen ketemu, mestinya Mei kita sudah bisa mulai onsite. Mudah-mudahan dari klasis, dari sinode bisa mengantisipasi ini karena kita sudah lama nggak ketemu. Gimana Mbak Deta? Udah kangen ya Pak. Ya. Kita doakan bersama Bapak Ibu dan untuk itu mari kita juga dukung
proses pelaksanaan vaksinasi yang juga dijalankan di tiap-tiap daerah kita. Oleh karena itu kita butuh kerjasama juga dari Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokolnya walaupun di rumah bersama keluarga tetap dijaga itu supaya kita semua juga tetap sehat. Ketika kita sehat kita makin bisa punya kemungkinan, punya potensi yang besar untuk bersama-sama lagi beribadah di sini Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Sudah cukup lama kita berbincang. Dr. Nurul, terima kasih untuk kedatangannya, untuk penjelasannya. Mbak Deta, terima kasih untuk penjelasannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, terima kasih untuk perhatiannya. Kita bersama rindu untuk tetap bersekutu, untuk bisa bertemu dalam sukacita. Karena itu segeralah ada kesempatan pertama, jangan dilewatkan waktu untuk melaksanakan panggilan. Jika ada panggilan vaksinasi, segera mungkin kita berharap dengan sukacita sehingga tubuh kita jadi lebih sehat dan kita bisa bertemu lebih cepat lagi dan tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap berdoa. Tuhan akan berkati dan jagai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu, acara kita sudah selesai dan saat ini mari kita menutupnya di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh kami nikmati untuk bersama-sama belajar tentang vaksinasi yang hendak dilakukan. Terima kasih untuk Dr. Nurul, Dr. Sabto yang boleh menolong kami bersama untuk belajar juga, dan biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan ketika pelaksanaan vaksinasi itu dilakukan, dan juga Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang terlibat menolong kami untuk mendapatkan vaksin. Pemerintah, tenaga kesehatan, biarlah mereka juga dapat melakukan tugasnya dengan penuh sukacita. Tuhan, kami menyerahkan gereja, negara, bahkan dunia ini di dalam pandemi COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkarya dan bekerja untuk memulihkan kami semua. Dan kami setia juga untuk mendukung usaha-usaha yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan negeri ini juga. Di dalam Kristus kami menyerahkan doa ini di dalam syukur. Amin.